Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azka Surah Al-Ahzab ayat 59. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulai dengan doa lebih dahulu. Kita mohon pada Allah kita terus dalam hidayah iman, dalam hidayah Islam. Kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, halaqah isyraq, jamaah zikir, aktivitas dakwah kita terus dalam hidayah Allah Jalla Jalaluhu. Al-Fatihah. Ya ta'ala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha lahu ma fis samawati alim syirah alam nasyrah laka sadrak. Raditu billah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid. Qul syari ma ilahin nasihah. Simak ikhwah, ini kewajiban berjilbab untuk kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, sampai wajib memilih istri yang berjilbab. Jadi calon istri itu wajib berjilbab. Ngangguk-ngangguk terlambat. Ya. Al-Ahzab 59.
Marquez cari yang jilbab nanti. Ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Wahai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum mukmin untuk mengenakan jilbab menutup bagian atas badan mereka dengan kain kerudung besar. Mengenakan jilbab itu membuat mereka lebih mudah dikenal sebagai perempuan solihah dan tidak diganggu oleh laki-laki nakal. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Sharih jiddan, jelas sekali. Hai Nabi, perintahkan pada istri-istrimu, karena para Nabi tidak ada istrinya satu, kecuali Nabi Adam. Nabi tidak ada istrinya satu, kecuali Nabi Adam. Itu pun kan memang satu-satunya baru diciptakan. Dewa. Hai Nabi, perintahkan pada istri-istrimu, anak-anakmu, dan istri-istri wanita, istri-istri laki-laki beriman. Ya, terjemahannya dipahami itu baik-baik. Begitu bukan terjemahannya? Nah, ya, harus iya. Mengulurkan jilbab mereka, dan itu mudah dikenal sebagai wanita solehah. Clear, wanita mukminah itu tandanya berjilbab. Kalau dia tidak berjilbab belum mukminah namanya. Walaupun namanya mukminah, kalau nggak berjilbab belum mukminah. Jadi tanda wanita mukminah berjilbab. Sudah, ini ayatnya. Dan ini sekaligus dalil. Ada orang bilang jilbab itu budaya Arab. Salah. Tidak ada dalam Quran. Hei orang Arab. Malah sebelumnya orang Arab tidak berjilbab. Ketika turun ayat surah Al-Ahzab 59 ini, semuanya mencari kain untuk menutup auratnya. Dan mereka tidak berani keluar rumah lagi sejak turun ayat ini. Jadi yang nggak punya pakaian nggak berani keluar sampai menutup auratnya. Subhanallah. Jadi di Indonesia ini banyak wanita yang belum mukminah. Muslimah banyak, tapi mukminah belum. Ya, dan juga banyak anak-anak yang belum mukminah. Jadi kalau kita punya anak, dia belum berjilbab, belum mukminah anak kita itu. Orang tuanya ditanya di akhirat nanti. Kalau punya istri, istrinya nggak berjilbab, nanti suaminya ditanya. Ya. Dan ikhwah, zalika adna yu'rafna fala yu'zaina. Mudah dikenal. Kelihatan karakter seorang mukminah itu dengan jilbabnya. Akhlak itu garis besar. Nah, di antara berakhlak jilbab. Kemudian fala yu'zan, tidak mudah diganggu. Coba aja laki-laki ini semua melihat wanita pakai jilbab. Ya kan? Tidak ada keinginan untuk mengganggu. Maunya apa? Melindungi.
melayani. Tapi kalau wanita yang buka aurat, maunya apa laki-laki? Menggoda. Sampai sekarang nggak bisa tuh, gimana masuk tangan bisa bunyi itu, gimana ceritanya? Sampai sekarang coba-coba nggak bisa. Tapi hebat laki-laki itu. Pengennya menggoda. Nah, tapi yang nutup aurat enggak. Nah, ikhwah, yang kedua, yang membuka aurat itu bisikan setan, ide setan. Haji Ridwan, wanita yang buka jilbab, buka aurat, itu hasil bisikan setan. Coba buka surah Al-A'raf ayat 20 dan Al-A'raf ayat 27. 26. Kita buka ini dulu. Al-A'raf 20. Al-A'raf surah berapa? 7, buka. Dua puluh dulu. Sudah? Ya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Setan lalu membisikkan keraguan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa lalu memakan buah pohon khuldi sehingga aurat mereka berdua terbuka, padahal sebelumnya tertutup. Setan berkata kepada Adam, Tuhan kamu melarang kamu untuk mendekati pohon khuldi ini supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau makhluk yang kekal hidupnya. Stop dulu, lihat di sini. Jadi menggoda, akhirnya terbukalah auratnya. Jadi Adam, Hawa dulunya tertutup auratnya. Bagaimana dibisikkan orang yang tadinya tutup aurat kebuka. Makanya ada orang pesantren begitu keluar jadi koboi. Santriwati keluar pesantren jadi pramugari. Ada terkejut Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya. Ingat nggak dulu kita sama-sama di pesantren, Darul? Ya, Ustaz di pesantren dulu. Oh, kamu kerja ini? Subhanallah. Sudah dipertimbangkan. Malu dia ditanya itu. Jadi pramugari, dia gadaikan auratnya. Untuk mencari apa? Dunia. Dunia. Ya. Padahal wanita yang berlenggak-lenggok berjalan di depan laki-laki dengan aurat yang terbuka, maka tidak akan mencium bau surga. Makanya apa? Miswud mau datang, tapi ditentang semua. Semua ulama menentang. NU, Muhammadiyah, semuanya. Gak usah peran membela Islam, semuanya ormas menentang. Nggak ikhwah. Jadi kalau datang juga berarti menentang umat Islam seluruhnya. Nggak ikhwah. Diadakan di sini lagi nanti. Ustadz akan perintahkan seluruh jamaah zikir turun demo. Kalau diadakan di malu-maluin aja, masa ada majelis diam aja di sini. Siap ya, Wah?
Gitu, ngomong. Jangan Ustaz, yang lain aja. Anak punya anak. Turun jamaah zikir. Ya ikhwah. Tapi dengan santun. Kita lapor nanti ke Kapolres. Karena jamaah zikir ribuan turun. Demonya nggak usah jauh-jauh, di situ aja tuh. Ya. Tuh, turun situ. Yang maju paling depan ibu-ibu, jangan kita laki-laki. Ya karena menghina ibu-ibu itu. Merusak wanita itu. Itu setan datang ke negeri ini. Banyak persoalan di negeri ini. Kemiskinan, persoalan sosial, ini nambah persoalan lagi. Ikhwah. Ini persoalan bisnis, persoalan duniawi. Mereka nggak peduli karakter bangsa ini yang sopan santun, yang beradab, mereka nggak peduli. Nah kita peduli. Ya ikhwah. Kita sudah sampaikan itu. Turun. Bawa mini semua. Turun. Kita bawa santun kalimatnya. Ini negeri beradab, Bung. Begitu aja kalimat, sudah bagus. Ini lagi beradab. Baik. Surah Al-A'raf ayat 26, 27. Tunggu. Ini karena ngaji nih. 27. Ya Bani Adam, la yafinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Wahai anak keturunan Adam, janganlah kalian tergoda oleh setan, sebagaimana setan dahulu dapat mengusir ibu bapak kalian dari surga. Setan telah memperdaya ibu bapak kalian, sehingga setan dapat menampakkan aurat mereka berdua. Setan dan kelompoknya melihat kalian dari tempat yang tidak dapat kalian lihat. Dan kami telah menjadikan setan-setan itu tokoh panutan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jelas ikhwan. Jadi yang buka aurat itu bisikan setan. Kalau dibisikkan lagi seakan-akan bagus, cantik. Kalau pakai jilbab jelek. Malah ada suami yang juga jelek-jelekin istrinya berjilbab. Lo kalau berjilbab kayak nangka dibuntel, begitu. Tahu kan nangka dibuntel? Jadi jasinga tuh. Jasinga nangka udah mulai dibuntel. Dia bilang lo jilbab kayak nangka dibuntel. Tuh, istrinya lemah iman juga. Ya udah, begitu. Ya udah. Ada suami malu istrinya pergi ke pengantin karena pakai jilbab. Lo malu-maluin aja lo. Dia senang. Ajib, ada wanita laki-laki muslim yang senang melihat istrinya buka aurat. Makin banyak laki-laki lain melihatnya, makin senang dia.
Nah, ini laki-laki yang sudah dikuasai oleh setan. Lihat di sini. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Allah jadikan setan penguasa bagi orang-orang yang lemah iman. Setan tuh nggak kuat sama orang yang kuat iman. Tapi bagi yang lemah iman, kuat banget dia. Setan hanya menguasai orang yang lemah iman. Arifin yakin kawan-kawan digoda nih untuk subuh ke masjid. Walaupun tiap subuh ke masjid masih digoda. Iya kan? Bawaannya malas. Apalagi tahajud. Masih aja digoda, ditawar-tawarin. Masih 2:30. Masih jam 3. Udah tidur aja lagi. Tidur. Setan tuh nggak langsung melarang, itu enggak. Cerdas. Lihat, setan menggunakan Al-Araf ayat 20. Ya. Adam, Hawa, Allah melarang kamu makan buah khuldi ini karena Allah tidak ingin kamu tuh jadi malaikat. Tapi kalau kamu makan, kamu jadi malaikat dua-duanya. Yang kedua, kamu kekal selama-lamanya di surga, ya kan? Tuh. Hebatnya tuh rayuannya. Antakuna malakain au takuna minal khalidin. Dan setan itu melihat kita nggak bisa melihat setan. Kalau kita bisa melihat setan, yang pertama di tubuh kita ada setan. Yang kedua, penampakan, jadi dia nampakin dia. Kemudian yang ketiga, kita lemah iman. Jadi setan itu nampakin sama yang lemah iman. Model kayak Haji Ridwan, nggak bakal berani setan, lihat. Nggak bakal berani. Ya. Nggak berani dia. Nah, kecuali setan manusia. Jadi jangan bicara setan itu konteksnya jin saja. Nah, yang dimaksud di sini konteksnya setan jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan kelompoknya. Bahasanya kenapa kelompoknya? Karena kelompoknya lagi berjejer nih. Kalau kelihatan sekarang setan lagi pada berbaris nih. Setiap gang nih ngeliatin kita ngaji, ngincer dia. Ini dari halaqah isyraq. Siapa ya yang bisa digoda besok subuh nggak datang lagi? Begitu. Kalau yang berjenggot, berat. Yang satu tuh masih bisa, yang itu tuh. Nah, begitu diincer nih supaya berkurang gross tuh. Incer. Nggak bisa ustadznya, istrinya. Maaf, istrinya. Ya, nggak bisa anaknya. Nggak bisa. Yang dekat dengan ustadz itu siapa? Supaya bisa dikerjain. Terus masuk. Jadi jangan bicara jin, semua jin itu setan. Jin juga ada muslim. Kita udah bahas kemarin ya. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Kami bangsa jin, ada yang muslim, ada pula yang kafir. Bahkan jin muslim paling senang kalau dibacakan Al-Quran. Jadi jin muslim senang kalau Quran dibacakan. Bahkan mereka banyak yang masuk Islam. Qul uhiya ilayya anahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dia kagum ketika Quran dibacakan. Jadi jin muslim itu menyimak sekali. Bahkan ikut sholat malam. Boleh jadi makmum dia. Gak percaya. Buka surah jin. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi libada. Ayat keberapa itu?
Coba buka surah jin, surah yang keberapa? 72. Wahai jin, surah yang keberapa? Ayat jin 72. Ya ini jin juga hadir, jangan kita aja. Ya Pak Haji, untung aja nggak ngelihat nih. Kalau ngelihat antara dua, yang lemah iman takut, yang kuat iman tambah senang. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Ketika Muhammad berdiri sholat malam, golongan jin nyaris berdesak-desakan untuk mendengar dia membaca Al-Quran. Ya, berdesak-desakan baca Quran, dan itu dibacakan lagi sholat malam. Karena ulama koma artinya apa? Lagi berdiri menegakkan sholat malam. Ya ikhwah, senang nih jin dibahas, tapi jin kafir gelisah. Apa kata jin kafir? Ya nggak jadi deh, Misword datang ke sini, gitu dia. Padahal dekat nih, jin-jin babakan madang, setan-setan babakan madang, langsung rapat nih dia, musyawarah ya udah, untuk menggagalkan program. Masa di depan di sini diadain, kita diem. Jikir apaan itu? Namanya jikiran namanya. Depan mata program setan di situ, kita diem di sini. Bisa mirip-mirip setan kita. Karena siapa yang tidak peduli dengan keadaan umat Islam, maka dia bukan umat Islam. Siapa yang mengikuti satu kaum, mereka adalah kaum itu. Nah ikhwah, insyaallah nggak jadi Misword. Pemimpin kita dapat hidayah. Pemimpin kita ini aneh, takdiran ogah, Metallica, seneng. Hobinya Metallica. Itu apa di benaknya? Kadang lebih mikir ya. Orang kalau dengar musik Metallica itu kan musik keras. Dia begini-gini. Itu berwirid kali ya. Apa di benaknya itu? Arifin nggak nyambung. Coba Arifin tanya sama ikhwan ini. Kalau ikhwan menyaksikan perempuan di depan nari, di benaknya apa? Nyaksikan perempuan main poli, di benaknya apa? Poli pantai lagi. Kan nari-nari setan. Cuma dia pintar bersembunyi di balik apa? Di balik olahraga. Di ini kan nih. Lihat tipu daya setan. Kamu nanti kekal. Ya. Begitu protes, oh ini kan hak asasi. Iya, tapi hak asasi kami dihargai juga dong. Kalau dia bilang ini hak, hargai juga dong hak asasi kami. Kami muslim di sini, punya hak. Ya ikhwah. Ada hak-hak yang harus dihargai, yang dihormati. Di Bali, kalau sudah hari nyepi, pesawat boleh berangkat nggak? Pesawat boleh landing nggak? Boleh take off nggak? Nggak boleh. Di Bali ditegakkan. Tapi kalau kita mau negakin, yang menentang orang Islam sendiri, ajib. Jangan tertipu ikhwah dengan bahasa media itu. Jangan tertipu. Orang politik itu cerdas, membuat image. Tapi orang beriman tidak akan tertipu. Allah punya rencana. Maka jangan pernah tertipu. Ya ikhwah. Nggak ada orang berzikir yang begitu. Nanti kita bahas tentang setan masuk dalam dunia musik. Karena musik itu dari bahasa Arab, asyik. Asyik itu dari bahasa Arab, dari kata asuqa, asyik. Ya, asyik itu lalai dari ingat Allah. Makanya musik dibolehkan kalau musik yang membuat dia ingat Allah.
Musik yang membuat dia ingat Allah. Tuh. Silakan. Ini fatwa ulama kontemporer. Musik yang membuat dia ingat Allah. Ya. Jadi takwa dia. Tapi kalau musik yang buat lalai, haram. Nah, banyak kan musik buat lalai kan. Sebagian ulama mengharamkan kecuali hanya Rabbana itu. Dan itu di zaman Nabi. Bahkan ulama salaf nggak membolehkan gerak pantat, nggak boleh, haram. Jadi kalau menggerakkan pinggul, kok haram. Yang boleh tangan doang. Tuh, ya. Ini cerita kawan-kawan di Hadramaut. Itu Syekh Habib ini, pokoknya kalau ada santrinya bergerak pantat apa, dihitung berapa gerakan pantat, sebanyak itu pecutan buat tubuh dia. Jadi Kiai Habib itu ngintip di kamar. Dilihat santrinya 8 orang berapa kali gerak pantat. Begini doang lagi duduk. Dihitung tuh 2. Dipecut 2 kali itu. Ada lagunya Islam tapi geraknya dangdut. Hanya yang terdengar dangdutnya. Dia joget. Hilang nuansa Islamnya. Ya ikhwan. Dia mabok tapi dengarnya lagu-lagu Islam. Karena musiknya tadi. Jadi ranjau setan juga. Setan masuk dalam dunia musik. Masuk dalam dunia model. Ini musim panas modelnya apa. Makanya hari ini waktu di Australia, hari ini milih jadwal apa? Saat musim dingin. Makanya hari ini melihat orang Australia sopan-sopan semua. Karena datangnya lagi musim dingin. Tuh, jadi ada trik sendiri. Diundang musim dingin. Ini kalau ini Bang Haji Khatib ingat Abu Nuwas. Abu Nuwas ini cerdik. Ini raja mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap, maaf, ini jenaka cerita ini, cerdas Abu Nuwas. Siapa yang bisa menangkap kentutku akan menjadi mantuku, akan kujadikan anakku yang cantik kuserahkan padanya, dia akan menjadi penggantiku. Banyak orang daftar, nggak ada yang bisa, mana bisa nangkap kentut. Tapi Abu Nuwas cerdas. Abu Nuwas daftar, tapi terlambat daftarnya karena baru tahu dia. Akhirnya ini sudah ditutup, saya daftar. Lapor pada raja, nggak bakal bisa, tutup. Baik, apa risikonya kalau nggak bisa nangkap? Penggal leher. Berani bener. Karena Abu Nuwas melihat anak raja cantik dan bisa jadi program untuk dakwah. Akhirnya boleh. Tapi Abu Nuwas sudah syarat. Saat musim dingin, yang lagi dingin-dinginnya, silakan pas musim dingin, saatnya untuk menangkap kentut raja. Kumpul semua orang di lapangan. Raja pun udah nyumpet pantatnya 3 hari. Putri disiapkan. Sebelah kiri siapkan juga pemenggal leher. Pokoknya kalau nggak bisa, penggal. Rakyat semua cemas. Wah, penggal juga nih. Abu Nuwas kena batunya nih Abu Nuwas. Apa yang, oh enggak, Abu Nuwas mah cerdik. Hanya pukul gong, tung. Raja kentut dibuka tutupannya. Cus. Abu Nuwas berlari dengan bakul. Wah, mengejar kentut itu. Semua orang bengong. Wih, hebat tuh Abu Nuwas. Kata yang lain, apa yang lo lihat? On lo. Masa tuh lihat apa yang ditangkap orang kentut? Abu Nuwas cerdas dia. Tuas. Lari-lari sampai agak menghilang sedikit. Lalu balik lagi dia. Sudah penuh bakulnya. Wah, dapat rupanya Abu Nuwas nih. Enggak bakal. Raja, siapkan
saya untuk menjadi mantu raja. Saya sudah dapat, ini kentut raja. Buka, nggak bisa dibuka raja. Buka, dipaksa untuk dilihat kentut itu. Hanya semua menteri mendekat raja, raja melihat. Dibuka, kotoran manusia. Raja marah, ini kotoran, ini bukan kentut. Apa kata Abu Nawas? Maaf raja, karena musim dingin, kentut raja beku. Allahu Akbar, walillahilhamd. Itu jawaban cerdas. Ya, karena musim dingin, kentut jadi beku. Hasilnya ini. Astagfirullahaladzim. Ini gara-gara ngomong aurat nih ya. Jadi model-model itu ngikutin cuaca. Musim dingin ini modelnya, musim panas ini macam-macam. Itu ternyata hasil produk bisikan setan. Lanjutkan. Al-A'raf 27 tadi. Ya. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kemudian Al-Araf 26. Coba baca. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Wahai anak keturunan Adam, kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat-aurat kalian dan pelindung bagi kalian. Berpakaian menutup aurat karena taat kepada Allah adalah cara berpakaian yang paling baik. Itulah di antara syariat Allah yang dijelaskan kepada manusia supaya manusia selalu ingat untuk menutup auratnya. Tuh. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi pakaian jilbab itu perhiasannya orang beriman. Cantik loh. Apalagi kalau sampai pakai cadar. Wih, subhanallah. Makin indah. Aurat itu hanya hak untuk suami. Aurat hanya hak untuk suami. Makanya kalau suami nggak cemburu lihat istrinya buka aurat, nggak punya gairah. Kecemburuan kita harus karena Allah dan Rasul. Kayak orang bule, suami istri, istrinya dipeluk orang, dicium, senang aja tuh, ya, nggak ada masalah. Tuh, dalam Islam nggak bisa, ya, kehormatan itu, jaga. Walibasut taqwa dzalika khair. Nah, pakaian takwa. Makanya ada baju koko merek takwa. Iya, pakaian ini memang di antara fungsinya bukan hanya nutup aurat, bukan hanya perhiasan, bukan hanya melindungi tubuh dari panas, dari dingin. Tapi bagi orang beriman, ini pakaian bisa menunjukkan ketakwaan. Pakaian bisa menunjukkan ketakwaan. Orang bertakwa pakaiannya kelihatan sopan, santun, terjaga auratnya. Malah Nabi Musa memberitahu pada umatnya, nanti akan datang Nabi yang terakhir, Ahmad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya umatnya adalah
senang menjaga berwudu, senang menjaga wudu dan berizar, bersarung. Nanti akan datang di akhir Nabi kenabian, Nabi Ahmad yang umatnya ciri-cirinya senang menjaga wudu dan berizar, bersarung. Jadi celana panjang itu tidak sunnah. Celana panjang itu tidak sunnah. Ya. Sunnah itu pakai sarung, pakai nih, tutup nih. Ya. Ini energinya kalau pakai sarung, ada celana panjang juga dalamnya, Ustaz, ada juga. Beli di situ. Dulu harganya 7.000, naik 10.000, pakaian dalam yang panjang nih. Sekarang udah 20.000. Promosinya apa? Ustadz Arifin pakai ini, Ustadz Arifin. Malu tuh, harus bayar royalti itu. Arifin beli yang di bawah-bawah itu. Ya ikhwah, jahit. Tuh. Itu tutup tuh. Nah ini energinya ibadah. Coba ya kalau pakai sarung. Maunya apa? Kawin lagi. Maunya ibadah aja. Ini kode begini maunya apa? Makanya pakai itu sih. Ke Jerman begini, Arifin ke Jerman pakai ini. Ke Australia begini. Korea, Hongkong nggak malu-malu. Ke Singapura begini. Pakai sarung. Ya ikhwah. Kalau celana panjang tuh seksi. Ya. Udah mulai mikir nih pakai celana panjang. Besok pakai sarung aja, begitu. Emang yang enak kayak pakaian Bang Dennis nih. Ya. Arifin lagi cari kain Bang yang tidak transparan, pakai begini, cari gitu. Yang lembut di badan. Ini kan kainnya lembut banget nih. Mau lagi cari yang begini, mau begitu. Alvin Amr udah sukanya begitu. Jadi model sarung, libasut taqwa. Karena pakaian itu energi. Energi. Orang kalau udah pakaian putih, energinya apa? Energi kebaikan kan? Energi kebersihan. Kalau udah pakai peci, dan Arifin nggak melepaskan peci kemanapun. Sampai main futsal aja kan pakai peci. Dari dulu, dari pesantren sampai sekarang. Karena semua nabi pakai tutup kepala. Semua ulama tutup kepala. Semua raja butar-butar, pakai tutup kepala. Walaupun bajunya telanjang. Raja Batak ya. Semua raja pakai mahkota. Makanya di akhirat nanti diberi mahkota. Orang-orang soleh dipakaikan mahkota oleh Allah. Makanya tutup kepala ini. Dan Nabi tidak pernah membuka kepalanya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuka tutup kepala. Sholat saja selalu pakai. Di rumah pakai tutup kepala. Di rumah. Sholat tahajud, sholat duha, pakai peci hari ini. Karena menghadap Allah. Ini kehormatan. Ya ikhwah. Tutup kepala. Jadi energinya ibadah. Kalau udah begini gimana? Ini terbukti Pak Haji Khotib ketika kita jalan di kota. Arifin pakai peci, teman-teman enggak pakai Levi's, baju kaos. Arifin pakai peci, sarung. Waktu itu belum kenal dulu tahun 94. Itu teman-teman yang pakai Levi's ditawarin VCD porno. Mas, gambar porno. Begitu pakai peci, lari ya. Jadi udah menyelamatkan ini. Udah menyelamatkan godaan ini. Wah. Apalagi pakai Levi's lagi. Baju kaos. Di belakangnya tulisan Metallica. Udah itu. CS. Ya. Kalau pakai begini, pakai sarung, mana berani dia. Ya. Nggak berani. Coba lewat parung. Pakai peci, pakai sarung. Nunduk dia. Gini. Ya. Kalaupun menyapa, Assalamualaikum. Nggak berani. Coba kalau pakai Levi's baju, merokok lagi. Mas, monggo mas. Tuh kan. Jadi pakaian saja sudah membuat orang bersikap kepada kita. Makanya bahasa Quran, zalika adna yu'rafna fala yu'dzai. Maka program setan, jin dan manusia, bagaimana orang buka aurat. Nah orang beriman bagaimana supaya menutup aurat. Makanya tentang niswat. Mau datang di sini mau kayak apa kayak.
ngadain di sini. Kita sudah bicara kemarin dengan beberapa tokoh masyarakat, siap turun semua. Jadi dari Babakan Madang, tokoh-tokoh ulama-ulama akan mengerahkan seluruh warga Babakan Madang bersama Majlis Al-Iqra turun di sini demo. Nutup, walaupun dipaksakan tutup. Dan Ustadz juga sudah ngancam kalau MMC TV mendukung, Ustadz keluar dari dakwah MMC dan tidak akan dakwah lagi lewat MMC TV. Jadi ada sikap, ada ketegasan. Nanti nggak tampil, nggak ada. Seorang juru dakwah harus punya sikah namanya. Sikah itu sikap. Ya ikhwah, diam nggak bisa. Harus bertindak, harus bersikap. Pilihan hidup. Apalagi depan mata kita di situ ngadainnya. Wah, ini ada roket 2 nih, udah siap meluncur nih, tuh roket. Ya, roket ini kita siapkan roket. Terus meluncur. Ya. Allahu Akbar. Insya Allah nggak jadi. Ya, pemimpin kita orang soleh, dapat hidayah. Begini banyak tolakan masih juga diterima. Aduh, nggak tahu lah. Kalau sampai ini turun, berarti umat Islam bersatu. Senang Arifin. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, semua bersatu. Wih, kayak apa manusia kalau udah bersatu? Gara-gara dia. Makasih juga ya. Gara-gara Miswat kita bersatu nih. Insya Allah dalam berkah Allah. Kemudian kemarin bahasan kita surah Yusuf, tentang cerita Nabi Yusuf. Ganteng tadi. Jadi Nabi Yusuf saking gantengnya. Surah Yusuf ayat berapa? Surah keberapa Yusuf? Surah berapa Yusuf? Surah 12. Ayat berapa kemarin? 24 sampai 31. Tunggu. Nah, ayat 31 lihat. Hasya lillah ma hadza bashara in hadza ila malakun kirim. Maka tak kala wanita Tante Julaiha, jangan lupa menyebutnya Tante Julaiha. Tante Genit. Jadi Tante Genit sudah ada di zaman Nabi, zaman baheula. Ya. Tante Genit namanya Julaiha. Ya. Maka tak kala wanita Tante Julaiha mendengar cercaan mereka. Jadi dipergunjing nih. Ternyata Tante itu genit ya. Dan diundanglah wanita-wanita lain. Jadi para gosiper. Tahu gosiper? Penggemar gosip. Makanya haram menonton acara infotainment. Haram. Kemarin datang dari TV One, eksekutif produser TV One dan penanggung jawab produser TV One datang ke rumah Ustadz. Minta maaf karena pernah menayangkan foto Ustadz ketika membahas Ustadz Taripan. Jadi ketika membahas Ustadz Taripan, foto-foto Ustadz dinaikin yang semua di TV. Walaupun tidak menyebut ini Ustadz Tarif, tapi sudah ada image kan. Lagi bahasan tuh foto Ustadz naik gitu. Mereka minta maaf, bahkan 7 kali menyebut minta maaf. Kemudian tadi malam kembali minta maaf. Ya bilang Ustadz maafkan, gak ada masalah. Sama kawan-kawan minta untuk di running tag kan. Nah mereka kalau di running tag kan, maka 6 orang yang akan dipecat, termasuk eksekutif produser acara program itu. Jadi mereka secara pribadi mohon Ustadz untuk tidak dituntut kami untuk running tag itu. Sebab kalau dinaikan running tag, minta maaf kepada Ustadz Arifin Ilham atas kekeliruan menempatkan foto Ustadz dalam tema ini. Maka mereka dianggap lalai, tidak becus bekerja. Maka dampaknya mereka kena SP. Maka Ustadz sampaikan tadi malam lewat SMS juga balas, baik, sudah nggak usah lewat running text. Senangnya dia, menangis dia. Suami saya mengucapkan terima kasih Ustadz. Nah bahagia. Nah begitulah orang mukmin ya, memaafkan kesalahan saudaranya.
Yang penting ke depan kita lebih berhati-hati. Allahu Akbar walillahil hamd. Ustaz sendiri nggak nonton tuh acara itu, cuma kan jamaah beritahu, jamaah ngasih tahu gitu. Nah rupanya dia juga dapat keluhan yang banyak, dapat protes yang banyak. Makanya mereka datang subuh-subuh. Kemarin subuh sini minta maaf sama timnya. Nah, Ustaz maafkan, nanti juga tampil lagi kan di TV One, nggak ada masalah. Biarkan umat melihat. Ini karena munculnya ustadz-ustadz taripan ini, ustadz-ustadz karbitan. Ya, televisi juga sih yang memproduksinya itu. Mengundang mahal sekali, pakai DP lagi. Di sini Arifin yang mengundang ikhwah malah, nggak pakai DP ini. Nggak minta Arifin, kalaupun minta berinfak, Arifin juga berinfak. Karena yang Arifin minta ridho dan surganya Allah. Yang Arifin minta kawan-kawan istiqomah, sungguh-sungguh taat sampai kita berkumpul di surga nanti. Tenang kan kalau kumpul di surga nanti, kan tidak lama di dunia. Arifin selalu menyebut dunia ini tidak lama, emang benar tidak lama. Makanya Arifin kembali lagi kayak nyantri, kamar kan di bawah ini, ke kamar lagi, ya. Ingin melihat suasana masjid, semua suasana jamaah. Sebentar lagi kita zikir lagi kan. Ahad besok kembali lagi ngajak umat taat. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kembali tadi, karena Tante Jelaiha digosipin, Tante Jelaiha ini cerdas, ya tapi lemah iman, saking cintanya kepada Yusuf yang ganteng. Nah Yusuf ini gantengnya luar biasa, sampai-sampai hasya lillah ma hadza basyara in hadza ila malakun karim. Ya Allah, ini malaikat apa manusia ini? Kayak apa? Akhirnya saking gantengnya, begitu keluar Yusuf sampai putus tangan, tertoreh, jadi berdarah semua. Ada nggak perempuan yang melihat laki-laki sampai begitu? Nggak ada. Ngelihat kita, ingin noreh muka kita tuh perempuan. Nok kalau ngeliat kita. Ini tangan sampai tertoreh. Bedanya dengan Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Hanya kegantengan Nabi Muhammad membangkitkan rahmat. Itu bedanya. Ini mawaddah, orang mawaddah itu biologis, rahmah itu psikologis. Kasih sayang cinta karena Allah. Nah melihat Nabi Yusuf, mawaddah muncul, nafsu seks yang muncul karena ganteng banget, keker kayak Ridwan lah, keker, ya, seksi, ya, tuh. Tapi kalau lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang langsung redup, mau masuk Islam bawaannya. Begitu lihat wajah Nabi Muhammad, nunduk orang. Ini sahabat punya masalah. Begitu melihat wajah Nabi Muhammad, diam dia. Ditanya, ma waqa'abik, ada masalah apa hai sahabatku? Tidak ya Rasulullah, masalahku semua hilang setelah melihat wajahmu. Subhanallah. Melihat wajah kita tambah masalah. Udah punya masalah, melihat wajah lagi tambah masalah lagi. Allahu Akbar. Makanya sampai penyair kan mau mengibar wajah Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri. Kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembulan, kau cahaya di atas cahaya. Engkau itu mutiara di tengah-tengah bebatuan, pasir-pasir. Jadi kalau pasir-pasir, mutiara ada satu, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta misbahus suduri. Misbah itu apa? Lentera hati. Jadi sejuk. Kalau Nabi Yusuf, orang naksir lihat Nabi Yusuf tuh. Ya, Allahu Akbar. Tapi akhirnya
kisah akhirnya Julaiha dinikahi oleh Nabi Yusuf. Itu bagus kisah akhirnya. Julaiha akhirnya diceraikan oleh suaminya. Julaiha, ternyata Julaiha itu mandul, tidak punya keturunan. Ya. Makanya ada yang berpendapat karena dia mandul, suaminya itu impoten, sehingga dia masih perawan. Satu dalam kisah ini kisah kita ambil fadilahnya saja. Ada wanita tua yang dia berdoa menyebut nama Allah, tapi menyebut nama Yusuf. Nabi Yusuf itu suka jalan. Seorang pejabat yang sangat rendah hati, sangat merakyat. Dia datang. Jadi belusukan itu sudah terjadi di zaman-zaman bahula. Belusukan, tahu? Ya, itu sudah terjadi di zaman dahulu. Ya. Datang melihat ada wanita tua yang dia berdoa lalu menyebut nama Nabi Yusuf. Alangkah bahagianya aku ya Allah, kau kumpulkan bersama Yusuf. Kalau tidak di dunia, di akhirat bersamanya ya Allah. Selalu itu doanya. Jadi setiap lewat Nabi Yusuf dengar doa itu. Dan Nabi Yusuf berhenti seakan kenal wanita ini. Apakah engkau Julaiha? Begitu kisahnya. Apakah engkau Yusuf? Subhanallah. Masya Allah. Indah ya. Dan dalam kisah itu hanya dilamar dia oleh Nabi Yusuf, dinikahi. Walaupun sudah nenek-nenek. Karena Nabi Yusuf pun ada hati dengannya. Gak percaya? Buka Al-Arab tuh. Ayo kita ngaji ayat di sini nih. Ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya wanita telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Hanya saja Nabi Yusuf lebih kuat imannya. Paham ya kawan? Jadi Yusuf juga ada hati, cuma tahu kamu kan punya suami. Paham ya kawan? Kawan juga kita manusia normal nih. Suka nggak melihat ada perempuan juga gitu, melihat suami orang gagah, atau kita melihat istri orang sekalipun, ada suka. Cuma karena kita tahu itu kan sudah istri orang, hanya kita menahan diri, kita tahu adab karena kita punya iman. Aku suka, dan di hati kita kan nggak mungkin diutarakan. Cantik sekali ya istri Bapak Anu itu, aku suka dengan istrinya. Sah saja, normal dong, ya kan? Cantik, soleh gitu, seneng. Tapi haram kan? Kita melakukan aksi di hati normal saja, suka-suka itu. Nah, Yusuf ada hati, tapi dia bilang apa? Lihat di sini bahasanya. Surah Yusuf ayat 24. Maaf salah, surah Yusuf. Saking terpukaunya dengan Yusuf, karena melihat wajah Haji Ridwan jadi blank ya. Ya. Makanya tidak salah kalau perempuan pengen banget anaknya kayak wajah Nabi Yusuf ya, bikin blank orang lain. Tuh lihat ada diterjemahkannya. Lihat, naik lagi 23. Yusuf 2/3, lihat. Dan tante Julaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia, lihat, dia menutup pintu-pintu. Yang nutup pintu siapa? Yang nutup pintu siapa? Tante Julaiha. Jangan Julaiha, tante Julaiha. Tutup pintu. Ya. Marilah ke sini. Artinya apa? Manggil. Nih. Ya. Yusuf berkata, lihat, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Lihat di sini. Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Lalu lihat Yusuf ayat 24.
Juleha senang Yusuf. Yusuf juga ada sebenarnya. Tapi kamu kan udah punya suami. Paham? Dan aku berlindung kepada Allah. Aku tidak mau menyentuh yang haram. Aku maunya yang halal. Makanya akhir kisahnya, Juleha pun dinikahi oleh Yusuf. Subhanallah, indah ya. Itu namanya cinta sampai mati. Ya. Baik ikhwah fillah, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi besok subuh bahasan kita tentang aurat ini. Kita masih lanjutkan tentang aurat karena bahasan kita tentang qad aflahal mu, karena syarat sah salat adalah menutup aurat. Nah sekarang gimana? Salat tutup aurat, tapi selesai salat membuka aurat. Diterimakah orang yang salatnya setelah salat dia membuka aurat? Diterimakah oleh Allah salatnya orang yang membuka aurat? Tunggu jawabannya besok, tanggal mainnya, supaya dengar semuanya. Jadi kalau kita melihat wanita yang buka aurat, dia salat, tunggu besok jawabannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.